Lalu yang kelima ya, strategi yang kelima, alokasikan waktu dan jadwal khusus untuk Al-Quran bersama keluarga. Jadi harus ada waktu di mana seluruh anggota keluarga itu membaca dan mempelajari Al-Quran. Seluruh anggota keluarga terlibat. Jadi tadi saya contohkan, misalkan tadi mau pakai setelah maghrib atau mau begitu. Tidur gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalau saya dulu masa kecil saya keluarga besar ya, 6 bersaudara. Itu pasti ada memori itu. Setelah maghrib itu kami semua pasti ngaji sendiri-sendiri dengan Qurannya sendiri-sendiri, puanter begitu ya. Dan di situ orang tua mengawasi gitu kan, mana yang salah mana yang enggak. Tapi itu prosesnya kan setelah sudah anak-anak sudah mulai besar dan sudah mulai bisa membaca sendiri. Kalau sebelum bisa membaca sendiri ya pasti ada istilahnya, ada satu-satunya, ada kayak setor satu-satu, jadi guru satu, murid satu gitu ya, untuk bisa kemudian memastikan yang dia baca tadi caranya benar dan seterusnya ya. Tapi yang jelas itu tadi penekanannya di sini itu harus ada waktunya yang dialokasikan. Lalu yang kedua, usahakan ada jadwal harian untuk ganti membaca Al-Quran, bergantian membaca Al-Quran sambil mengoreksi. Kalau anak ini sudah mulai besar, sudah bisa baca Quran, ada waktu, ada jadwal. Selalu setiap hari itu ada jadwal membaca Al-Quran dan gantian mengoreksinya, anak dan orang tua. Kadang bapaknya yang baca, anak yang menyimak. Kadang-kadang dia capek membaca, dia merasa capek gitu ya. Baik kalau gitu sekarang Umi yang baca, kamu yang lihat salahnya sampai di mana gitu kan ya. Kita tidak pakai nunjuk. Qurannya mungkin hadap ke anak. Kita kebalik pun bisa baca gitu kan ya. Nah, nanti kemudian saya mana coba? Sudah kita baca sampai mana? Oh iya, masih ngikuti berarti kan gitu kan ya. Jadi kayak gitu, atau sebaliknya. Nanti ketika misalkan anak sudah dalam program menghafal pun itu juga gitu, murojaah itu juga enggak harus anak yang bunyi kita yang nyimak. Bisa saja kita yang bunyi, anak yang menyimak begitu ya. Lalu harus ada momentum atau waktu khusus menjelaskan isi Al-Quran ya. Ini boleh dilakukan orang tua sendiri kalau memang punya kemampuan itu, atau boleh juga kita mendatangkan guru. Jadi kalau orang tua yang tapi saya kok kayaknya untuk melakukan yang itu tadi kok semuanya nggak bisa ya Ustazah ya. Kalau gitu datangkan guru. Kalau orang tua sama-sama nggak bisa ya dengan anak belajar bersama-sama bareng begitu. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, pada waktu kemudian kita menjelaskan tentang isi Al-Quran tadi atau menyebutkan hal-hal yang itu mau kita jelaskan kepada anak, tentu harus kita pertimbangkan konten itu sesuai dengan tumbuh kembangnya. Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak usia dini tentu berbeda dengan ketika usia mukallaf, kan begitu kan ya. Jadi itu dipilih, dipaskan.